Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Marilah kita belajar kembali tentang materi pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pada pertemuan pagi hari ini saya akan membahas tentang materi KD 3.3 dan KD 4.3, yaitu tentang hak atas kekayaan intelektual atau disingkat dengan HAKI. Apa pengertian dari HAKI atau hak atas intelektual? Nah, marilah kita lihat pada tayangan video berikut ini. Ya. Hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Arti dari HAKI yaitu adalah hak, arti dan tujuan hak atas kekayaan intelektual, dan kita akan membahas tentang syarat dan prosedur pengajuan HAKI. Arti dan tujuan hak atas kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual atau HAKI atau hak intelektual atau HMI atau HAMI atau harta intelektual untuk di bahasa Malaysia. Ini merupakan pedoman dari bahasa Inggris Intellectual Property Rights. Kata intelektual tercermin bahwa objek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir atau produk pemikiran manusia. Hak kekayaan intelektual atau HAKI adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau kelompok orang atas karya ciptanya secara sederhana. HAKI mencakup hak cipta, hak paten, dan hak merek. Namun, jika dilihat lebih rinci, HAKI merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud atau benda imaterial. HAKI itu dilindungi oleh aturan yang berlaku di setiap negara dan diakui di seluruh dunia. Sehingga wirausaha tidak perlu khawatir jika produknya ternyata dipakai oleh orang lain di negara yang berbeda. Sepanjang memiliki bukti dan datanya, wirausaha bisa mengajukan klaim atas peniruan tersebut. Hak atas kekayaan intelektual ada beberapa, yaitu meliputi dua hal, hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan undang-undang hak cipta yang berlaku. Sedangkan hak industri atau hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan ciptaannya atau memperbanyak ciptaannya. Pencipta adalah orang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, keterampilan, keahlian, kecekatan yang dituangkan ke dalam bentuk khas dan bersifat pribadi. Ciptaan ialah hasil dari setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmuwan, pengetahuan, sastra, dan seni. Lihat gambar di sini ya, ada pencipta, ada ciptaannya, dan ini adalah surat untuk membuat hak cipta. Copyright simbolnya ya. Selanjutnya yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, hasil ciptaan yang dilindungi terbagi dalam 3 bidang, yaitu hak cipta ilmu pengetahuan, hak cipta seni, dan hak cipta sastra. Hak cipta yang dilindungi meliputi berbagai macam karya tulis, ceramah, pidato, dan sejenisnya. Alat peraga yang diperuntukkan untuk kepentingan pendidikan, musik, lagu, drama, tari, kaligrafi, pewayangan, dan pantomim. Berbagai macam seni rupa dalam bentuk apapun, termasuk arsitek, peta, fotografi, sinematografi, terjemahan, bunga rampai, tafsir, database, dan sebagainya. Prinsip dasar hak cipta meliputi 1. Unsur yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah terwujud dan asli atau orisinil.
Hak cipta timbul dengan sendirinya. Hak cipta merupakan hak yang diakui hukum. Hak cipta bukan hak mutlak atau absolut. Nah, di sini kita lihat yaitu meliputi membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut. Mengimpor dan mengekspor ciptaan, menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan, mengadaptasi ciptaan. Hak eksklusif, kebebasan orang yang diberikan kepada pemegang hak cipta, yaitu menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum, menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain. Hak kekayaan industri meliputi satu hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atau pemilik karya intelektual atas hasil investasinya di bidang teknologi selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Yang kedua yaitu hak merek. Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Merek dibedakan atas merek dagang, merek jasa, merek kolektif, atau barang dan jasa. Hak desain industri. Hak desain industri merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada desainer atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu dan hak mengajukan gugatan secara perdata atau tuntutan secara pidana kepada siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri. Hak desain industri. Hak desain industri merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada desainer atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu dan hak mengajukan gugatan secara perdata atau tuntutan secara pidana kepada siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor atau menyederhanakan barang yang diberi hak desain industri. Hak desain tata kelola terpadu, hak desain tata kelola sirkuit terpadu atau DTLST, hak eksklusif yang diberikan negara Republik Indonesia kepada desainer atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Hak rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Hak rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Hak indikasi geografis adalah suatu hal yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Contoh kekayaan industri kita lihat di sini yaitu merek, paten, DSDLC, desain industri, hak cipta, dan rahasia dagang. Syarat dan prosedur pengajuan haki. Syarat pengajuan haki itu ada yaitu bersifat baru, yaitu belum pernah dipublikasikan oleh media manapun. Dua, bersifat inventif, yaitu menciptakan, merancang sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Tiga, hak paten bersifat time sensitive, yaitu hak paten yang diberikan kepada investor yang pertama kali mengajukan karya ciptaannya. Dan keempat, yaitu bersifat aplikatif, yaitu memiliki tingkat kemanfaatan bagi masyarakat. Prosedur pengajuan haki. Banyak hal yang harus kita lihat atau kita buat untuk mengajukan prosedur permohonan pencatatan hak ciptaan online. Yaitu kita lihat seperti di sini ya, daftar akun, upload file, pembayaran,
kemudian approve, dan formulatif. Approve lagi dan verifikasi, kemudian diarsipkan. Nah, demikian anak-anak, materi tentang hak atas kekayaan intelektual yang saya berikan. Kalau ada pertanyaan nanti kita akan bicara untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, bagaimana anak-anak? Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.